Nah, kita lanjutkan halaman 8 sampai dengan 15 ya, buku paket Matematika SMA kelas 10, Kurikulum Merdeka bab pertama, eksponen dan logaritma. Sekarang kita akan memperdalam tentang fungsi eksponen. Ya, kita mulai eksplorasi 1.3, sifat-sifat eksponen. Ada contoh kasus, seseorang membawa virus dan menulari 3 orang lainnya. Pada fase selanjutnya, setiap orang menulari 3 orang lainnya lagi. Coba kalau kita gambar ya. Jadi mula-mula ada 1 orang, nular ke 3 orang. Nah, kira-kira seperti ini. Ya, Dek ya. Ini adalah fase penularan pertama. Kemudian fase kedua, masing-masing orang ini menularkan lagi ke 3 orang. Ini orang kedua, kemudian ini orang ketiga. Ya, kalau kita hitung ada berapa ini? Ada 9 orang ya yang tertular di fase kedua dan seterusnya. Jadi kalau ini ada 9, nanti di fase ketiga ada 27. Ya kan? Coba kita cek ya pertanyaan nomor 1, berapa orang yang akan tertular pada setiap fase selanjutnya? Nah, sekali lagi untuk menjawab pertanyaan nomor 1, adik-adik boleh menggunakan metode gambar seperti ini, kemudian dihitung secara manual, ya kan, dikalikan 3. Jadi fasenya naik, pokoknya dikalikan 3 kan begitu. Tetapi itu tidak saya sarankan, kenapa? Karena terlalu lama, ya tidak efektif. Lebih baik kita temukan dulu polanya seperti apa. Ya, caranya seperti ini. Jadi pada fase pertama ada 3 orang yang tertular. Terus fase kedua ada berapa? 3 kali 3 orang yang tertular. Lalu pada fase ketiga ada 3 kali 3 kali 3 orang yang tertular. Nah, kalau kita nyatakan dalam bentuk eksponen ya atau bilangan berpangkat, 3 orang itu kan sama dengan 3 pangkat 1. Ya kan? 3 kali 3 atau 9 itu kan sama dengan 3 pangkat 2. Coba amati nih. Jadi fasenya ya fase 1 ini 3 pangkat 1. Fase 2 3 pangkat 2. Lalu fase 3 ya ini akan sama dengan 3 pangkat 3 orang. Berarti nanti logikanya fase 4 ya 3 pangkat 4 orang. Berarti kalau fase itu kita misalkan X, maka banyak orang yang tertular pada fase ke X itu akan sama dengan 3 pangkat X. Jadi nomor 1 jawabannya adalah 3 pangkat X orang. X ini menyatakan fase ya. Nah, sekarang pertanyaan nomor 2. Berapa orang yang akan tertular virus tersebut pada fase ke-20? Nah, ini berarti X-nya kan sama dengan 20. Maka jawabannya ya 3 pangkat 20 orang. Ya, tinggal dihitung. Nomor 3, manakah dari grafik fungsi berikut yang merepresentasikan atau yang menggambarkan peningkatan jumlah orang yang tertular virus tersebut jika proses penularan terjadi terus-menerus? Mengapa demikian? Oke, ini ada 3 ya, ada 3 pilihan. Yang jelas pilihan pertama ya, kurva yang berwarna merah ini jelas salah. Kenapa? Karena meningkat kemudian melandai. Padahal kita tahu ya, kalau kita pakai logika, ini ketika fasenya semakin meningkat, banyak orang yang tertular juga semakin banyak. Ya, jadi kalau sumbu X, sumbu mendatar ini menyatakan fase, sumbu vertikal ini menyatakan banyaknya orang yang tertular. Nah, mestinya semakin ke kanan fasenya meningkat, justru grafiknya semakin naik. Ya kan? Berarti kurva 1 ini jelas salah. Kurva 2 ini salah juga ya. Ini walaupun meningkat tetapi tidak signifikan, berupa garis lurus. Nah, ini fungsi linear. Yang tepat adalah kurva yang ketiga. Ya, semakin ke kanan ini semakin meningkat dan meningkatnya itu semakin cepat, ya Dek ya. Disebut sebagai fungsi eksponen. Nah, nomor 4 ini berarti sudah terjawab ya. Fungsi apakah yang tepat menggambarkan penularan tersebut? Ini disebut sebagai fungsi eksponen. Ya, kita lanjutkan. Perhatikan eksplorasi 1.3 di atas. Pada fase pertama, ada 3 orang tertular dari orang pertama. Kemudian menularkan masing-masing ke 3 orang lainnya. Kemudian 3 orang tersebut menularkan lagi ke masing-masing 3 orang berikutnya, begitu seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan untuk menentukan banyaknya orang yang tertular virus tersebut, pola yang muncul. Nah, ini yang tadi juga sudah kita temukan bersama-sama, ya Dek ya. Adalah 3 pangkat X, di mana X adalah fase penyebaran virus. Jika Fx adalah banyaknya orang yang tertular virus tersebut, sementara X adalah fase penyebaran virus, maka
Banyaknya orang yang tertular virus tersebut dapat dinyatakan dengan Fx sama dengan 3 pangkat X. Ya, 3 pangkat X ini adalah, atau Fx sama dengan 3 pangkat X adalah salah satu contoh dari fungsi eksponen. Oke, definisi fungsi eksponen. Sebuah fungsi eksponen dinyatakan dengan Fx sama dengan N kali A pangkat X. Ya, kita pelan-pelan aja. Di mana A ini adalah bilangan pokok, ini jelas ya. Kemudian A lebih dari 0, A tidak boleh 1, N adalah bilangan real ya, berarti bukan bilangan imajiner. Kemudian tidak boleh 0, X adalah sembarang bilangan real. Ayo berpikir kreatif. Bagaimana jika A sama dengan 1? Coba ini, ketika A-nya sama dengan 1 kira-kira apa yang terjadi? Kalau A-nya sama dengan 1, 1 pangkat X ya. Jadi 1 pangkat bilangan berapapun kan ya sama dengan 1. Nah, N kali 1 ya sama dengan N. Artinya Fx menjadi, atau Fx itu akan sama dengan N. Artinya ini bukan merupakan fungsi eksponen, melainkan fungsi konstan. Berapapun nilai X yang kita masukkan, hasilnya selalu sama dengan N. Nah, nanti kalau digambar kira-kira seperti ini ya Dek ya. Ini X, yang ini adalah Fx. Berapapun nilai X yang ada di sini, mau 1, mau 2, mau 3, dan seterusnya sampai tak hingga, maka Fx-nya itu selalu sama dengan N. Ya, kurvanya berupa garis lurus mendatar. Nah, ini disebut sebagai fungsi konstan. Nomor 2, bagaimana jika A sama dengan 0? Nah, kalau A-nya sama dengan 0, 0 pangkat bilangan berapapun ya sama dengan 0. Kalau N kali 0 ya sama dengan 0, berarti Fx sama dengan 0. Ini juga bukan merupakan fungsi eksponen ya. Makanya di sini dibatasi. A itu harus lebih dari 0, tidak boleh 0 ya. Kemudian A ini juga tidak boleh sama dengan 1. Sampai sini bisa dipahami ya Dek ya. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah beberapa contoh fungsi eksponen ya. Ada 4 pangkat X, 3 pangkat X plus 1, 5 pangkat 2X min 1. Kalau kita perhatikan, perubahan nilai pada fungsi eksponen sangatlah signifikan. Ya, ini seperti yang telah saya sampaikan di awal, signifikan itu artinya meningkat dengan cepat. Ya. Nah, pada eksplorasi 1.3 dapat kita amati bahwa pada fase-fase selanjutnya makin banyak orang yang tertular virus tersebut. Ini grafiknya. Ya, kurvanya meningkat, semakin ke atas itu semakin curam, ya kan? Berarti peningkatannya semakin cepat ya, semakin signifikan. Fungsi eksponen dibedakan menjadi 2 bentuk, yaitu pertumbuhan eksponensial dan peluruan eksponensial. Ini kata kunci ya, ada pertumbuhan, ada peluruan. Kalau bertumbuh berarti semakin cepat, kalau peluruan berarti semakin lambat, akhirnya mendekati 0. Nah, kira-kira seperti itu. Ayo berpikir kreatif, perhatikan ketika fungsi berikut ini. Fx sama dengan 2x, ini berarti fungsi apa ini? Fungsi linear, ya kan? 2 pangkat x ini jelas fungsi eksponensial, ya kan? Eksponensial atau eksponen aja ya boleh ya. Jadi ini fungsi eksponen. Kemudian Fx sama dengan x kuadrat atau x pangkat 2, ini adalah fungsi kuadrat. Ini sudah pernah kita bahas di matematika SMP ya. Nah, nomor 1, gambarlah ketiga grafik fungsi tersebut. Ini mungkin kita gambar sketsanya aja. Nah, ini sudah saya kecilkan sedikit ya. Jadi kita akan coba gambar sketsanya. Kalau Fx sama dengan 2x, ini kan fungsi linear. Nah, maka nanti kalau digambar ya berupa garis lurus ya kurvanya. Jadi misalnya di sini 1 ya kan. Maaf. Misalkan ini 1, kemudian 2, lalu ini 3. Nah, ini tinggal dihubungkan. Kalau 2 kali 1 kan sama dengan 2. 2 kali 2 nanti sama dengan 4, ya kan? Nah, kayak gini. 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, kalau X-nya 0 ya berarti 0 juga, ya kan? 2 kali 0 kan 0. Ini kalau dihubungkan berupa garis lurus. Nah, seperti ini. Ya, bisa membayangkan ya. Sekarang fungsi yang kedua, ya, Fx sama dengan 2 pangkat X. Ini baru fungsi eksponen, gitu ya. Nah, kira-kira nanti kalau digambar sketsanya seperti ini. Jadi misalkan di sini X-nya 1, 2, 3, 4. 2 pangkat 0. Kalau 2 pangkat 0 kan sama dengan 1. Ya kan? 2 pangkat 1 sama dengan 2.
2 pangkat 2 sama dengan 4. 2 pangkat 3, lah ini loncat ya, sama dengan berapa? 8. Nah, kalau 2 pangkat 4 jadinya 16. Ini semakin loncat, ini semakin naik. Nah, makanya disebut kenaikannya terjadi secara signifikan. Nah, ini kalau kita hubungkan ya, grafiknya itu merupakan kurva eksponensial. Ini melengkung ya sebenarnya. Nah, ini sepertinya lurus ya, padahal ini melengkung. Karena ini sketsa saja. Silakan nanti digambar yang baik ya, kalau di buku. Nah, kira-kira caranya seperti ini. Sekarang yang ketiga ya, fx sama dengan x kuadrat. Oke, ini jelas grafiknya berupa parabola ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y, 1, 2, 3 ya. Ini boleh diteruskan sendiri. Kalau X-nya 0, Y-nya juga 0. Kalau X-nya 1, ini 1. Kalau X-nya 2, ini 4. Kalau X-nya 3, berarti 9 ya Dek ya. Oke, nanti kalau digambar kurvanya itu berupa parabola. Nah, seperti ini. Ya. Apa yang membedakan ketiga grafik fungsi tersebut? Ya, ini kalau gambarnya bagus nanti akan terlihat bahwa peningkatan itu yang terjadi secara cepat itu adalah di fungsi eksponen. Ya, jadi yang membedakan di sini adalah kecepatan apa? Kecepatan peningkatan dari fx ya, atau tingkat apa? Kecuraman grafik. Nah, ini juga boleh ya. Tingkat kecuraman dari kurva. Nah, dari kurva masing-masing fungsi. Ya. Kalau kita lanjutkan nih ya di pertanyaan ketiga, dari ketiga grafik tersebut, grafik mana yang paling cepat peningkatannya? Ya. Yang paling cepat itu adalah fungsi eksponen. Jadi kalau kita bikin pemeringkatan gitu ya, ini yang ranking 1, ini yang paling cepat. Kemudian yang ranking 2 itu yang ini, x kuadrat ya, fungsi kuadratik. Kemudian yang paling lambat itu yang ini ya, fungsi linear. Jadi kalau ditanya dari ketiga grafik fungsi tersebut, grafik mana yang paling cepat? Jawabannya adalah dari grafik fx sama dengan 2 pangkat x ya. Kita lanjutkan. Kurva di atas adalah salah satu kurva yang menunjukkan pertumbuhan eksponen, di mana tingkat pertumbuhan berbanding lurus dengan besarnya nilai kuantitasnya. Maksudnya ini berbanding lurus dengan X. Ya Dek ya, semakin tinggi X maka fx-nya juga semakin naik, semakin besar. Contoh lainnya adalah pertumbuhan bakteri, di mana pada fase-fase selanjutnya bakteri tentunya akan semakin banyak jumlahnya. Ya, bisa bakteri, bisa virus. Fungsi pertumbuhan eksponen dituliskan dengan fx sama dengan a pangkat x dengan a ini harus lebih dari 1. Oke, kita bahas contoh 3. Untuk mengamati pertumbuhan suatu bakteri pada inangnya, seorang peneliti mengambil potongan inang yang sudah terinfeksi bakteri tersebut dan mengamatinya selama 5 jam pertama. Ya, pada inang tersebut terdapat 30 bakteri, berarti ini mula-mula. Setelah diamati, bakteri tersebut membelah menjadi 2. Dari 1 menjadi 2, ya kan, dari 2 menjadi 4. Itu kalau 1, padahal di sini mula-mula sudah ada 30 bakteri, ya. Terjadi setiap 30 menit. Kemudian di sini ada beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, modelkan fungsi pertumbuhan bakteri pada setiap fase. Berarti kita diminta untuk mencari fx. Gambarkan grafik pertumbuhan bakteri tersebut. Lalu pada jam kelima berapa banyak bakteri baru yang tumbuh, ya kan? Jadi kalau ketemu fx ini sama dengan sekian. Ya, ini rumusnya apa? Maka kita bisa menjawab pertanyaan yang ketiga. Nah, di sini sudah ada alternatif penyelesaian. Ya, pada awal pengamatan bakteri yang diamati jumlahnya 30, sehingga untuk 30 menit berikutnya dapat digambarkan pertumbuhan bakterinya seperti pada tabel. Ya, ini fase. Setiap 30 menit. Mula-mula itu ada 30 bakteri. Kemudian ingat, satu bakteri itu membelah menjadi 2, ya. Membelah diri menjadi 2. Jadi pada fase pertama akan ada 60 bakteri. Dari mana? Dari 30 kali 2. Ya kan? Pada fase kedua itu akan ada 120 bakteri. Dari mana? Dari 60 kali 2. Karena satu bakteri itu membelah diri menjadi 2. Dan seterusnya. Nah, seperti ini. Jadi ketika X sama dengan 0, banyaknya bakteri 30, X1
banyaknya bakteri 60, X2 ini 120. Didapatkan dari 2 pangkat 2 kali 30. Nah ini kalau kita amati polanya ya Dek ya. Ketika X-nya sama dengan 2 ini 2 pangkat 2. Ketika X-nya sama dengan 3 ini 2 pangkat 3. Ketika X-nya sama dengan 1 ini kan sebenarnya 2 pangkat 1 ya kan kali 30. Dan seterusnya. Maka pertumbuhan bakteri itu dapat dimodelkan dengan fungsi eksponen Fx sama dengan 30 kali 2 pangkat X. Jadi 30 di sini menyatakan banyaknya bakteri mula-mula. Ya kan? Ketika X-nya sama dengan 1 ya sudah berarti 30 kali 2 atau 30 kali 2 pangkat 1. Kalau X-nya sama dengan 4 ya berarti 30 kali 2 pangkat 4 dan seterusnya. Sampai sini bisa dipahami ya. Grafik fungsi eksponen pertumbuhan bakteri Fx sama dengan 30 pangkat 2x ini dapat digambarkan seperti ini. Jadi meningkat secara eksponensial ya, makin lama makin cepat ini peningkatannya, makin curam. Kemiringannya itu makin curam. Oke. Jam kelima terjadi pada fase ke-10 ya. Ingat kembali pembelahan terjadi setiap 30 menit. Ya kan? Sehingga nanti X-nya itu ya sama dengan 10. 30 kali 2 pangkat 10 kalau dihitung ketemunya adalah 30.720. Ayo berpikir kritis. Jika banyak bakteri pada awal pengamatan adalah 50, kemudian 100, kemudian 200, bagaimana kalian memodelkan pertumbuhan bakteri tersebut? Ya gampang ya kan? Jadi Fx sama dengan, ini kalau mula-mula 50 jadinya ya 50 dikalikan 2 pangkat X. Ya kan, ini jangan lupa diberi kurung ya Dek ya. Kemudian kalau mula-mula 100 maka Fx sama dengan 100 kali 2 pangkat X. Kalau mula-mula 200 ya berarti Fx 200 ya kali 2 pangkat X. Oke, gampang ya. Kita lanjutkan. Contoh 4. Seseorang peneliti ya mengamati pertumbuhan bakteri selama beberapa jam. Setelah diamati, bakteri tersebut membelah menjadi N bakteri setiap jam. Nah ini nggak diketahui ya. Setelah diamati, jumlah bakteri pada 2 jam pertama ternyata 8.000 bakteri. 2 jam kemudian jumlah bakteri sudah mencapai 32.000 bakteri. Berapakah jumlah bakteri setelah 10 jam? Berarti yang tidak diketahui di soal adalah jumlah bakteri mula-mula. Dan setiap membelah diri itu menjadi berapa bakteri. Nah, berarti ada 2 data yang di sini yang harus kita cari terlebih dahulu. Oke, kita cek alternatif penyelesaiannya. Misalkan X0 adalah banyaknya bakteri mula-mula ya pada waktu T sama dengan 0. Jika A adalah banyaknya bakteri setelah pembelahan setiap jam, nah ini. Untuk T sama dengan 0, banyak bakteri adalah X0. Kemudian untuk T sama dengan 1, banyak bakteri adalah A pangkat 1 kali X0. Ini persis seperti contoh yang sebelumnya telah kita bahas. Ya, Dek ya. Jadi untuk T sama dengan 2, ini A pangkat 2 kali X0. Untuk T sama dengan 3, ya A pangkat 3 kali X0 dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, logikanya kita harus mencari tahu dulu nilai A itu berapa. Ya Dek ya, untuk mengetahui banyaknya bakteri yang dihasilkan ketika sebuah bakteri membelah dalam 1 jam. Nah, dengan cara apa? Dengan cara memanfaatkan data yang diketahui di soal. Ini, jika banyak bakteri pada 2 jam pertama adalah X2, kemudian banyak bakteri pada 2 jam berikutnya atau 4 jam kemudian adalah X4, ya Dek ya, maka berlaku seperti ini. Ya, X4 per X2, 32.000 dibagi 8.000. Dari mana? Dari data yang diketahui di soal. Nih, 2 jam pertama 8.000 bakteri. 2 jam kemudian berarti kan 2 plus 2, 4 jam. Ya kan? Ternyata bakterinya ada 32.000. Rumus yang kita gunakan berarti yang ini ya A kuadrat kali X0 dan A pangkat 4 kali X0. Nah, nanti akan didapatkan seperti ini. Ya Dek ya. Jadi A pangkat 4 kali X0 per A kuadrat kali X0 sama dengan sekian. Ingat, tujuan kita yang pertama adalah menghitung A. Nah, berarti ini kan X0-nya dicoret. A pangkat 4 per A pangkat 2. Ingat, kalau kita ketemu pembagian bilangan per pangkat, maka pangkatnya dikurangi. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Nah, A kuadrat sama dengan 4, ya kan? Jadi ini kalau dicoret, ini dicoret 32 per 8 kan 4. Berarti A-nya sama dengan akar 4 atau
2. Jadi setiap 1 jam bakteri akan membelah menjadi 2 bakteri. Nah, ini sudah ketemu. Ya. Selanjutnya kita akan mencari banyak bakteri di awal, yaitu X0. Tadi kan kita misalkan. Nah, kita bisa menggunakan persamaan X kuadrat sama dengan A kuadrat kali X0, atau kita juga bisa menggunakan persamaan yang ini. A pangkat 4 kali X0, karena datanya sudah diketahui di soal. Tetapi alangkah baik kita gunakan yang ini ya, Dek ya. Kenapa? Karena semakin kecil angkanya itu semakin memudahkan kita dalam menghitung. Ya, berarti kita gunakan yang ini aja. X kuadrat sama dengan A kuadrat kali X0. Kemudian kita masukkan A sama dengan 2 yang ini. Ya kan? Pada persamaan X kuadrat sama dengan A kuadrat kali X0. Maka nanti jadinya kira-kira seperti ini. 8.000 sama dengan 2 pangkat 2 kali X0, ya kan? 2 pangkat 2 itu 4. Maka X0 sama dengan 8.000 per 4. Ketemunya ternyata X0 itu ada 2.000. Berarti pada awal pengamatan, ya, banyaknya bakteri mula-mula adalah 2.000 bakteri. Nah, selanjutnya kalau X0 sudah ketemu, A-nya juga sudah ketemu, sudah lengkap ini datanya. Ya. Jadi untuk mencari banyak bakteri pada 10 jam kemudian digunakan persamaan A pangkat 10 dikalikan X0, ya kan? Kemudian kita masukkan A sama dengan 2, X0-nya 2.000 pada persamaan yang ini. Oke, jadi X10 sama dengan yang ini ya. Nah, ini 2 pangkat 10 kali 2.000. Ya. Jadi A-nya 2, X0-nya 2.000. 2 pangkat 10 itu 1024. 1024 kali 2.000 sama dengan sekian, 2.048.000. Nah, jadi kesimpulannya banyak bakteri setelah 10 jam adalah banyak ya, 2.048.000 bakteri. Jadi prinsipnya adalah adik-adik harus hitung dulu banyak bakteri mula-mula. Kemudian kita juga harus menemukan setiap kali pembelahan itu bakterinya menjadi berapa bakteri lagi, kan begitu. Ya. Oke. Selanjutnya kita akan mengerjakan latihan 1.2. Ya, ini di video berikutnya supaya durasinya tidak terlalu panjang. Baik, semoga video pembahasan kita kali ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan, ada kesulitan, silakan tulis di kolom komentar. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.